Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nefritis, ya, nefritis. Nefritis ini kalau berdasarkan eh, kata, ya, kata penyusunnya berasal dari kata nefron dan itis, ya. Jadi itis ini identik dengan peradangan atau inflamasi. Nefron ya nefron artinya peradangan pada nefron, ya. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah yaitu peradangan pada ginjal. Dalam hal ini adalah nefron, ya. Karena nefron merupakan unit fungsional dari ginjal. Biasanya disebabkan oleh Streptococcus, ya. Berdasarkan onset waktunya, artinya antara penyebab dengan timbulnya suatu kelainan, itu dibagi atas akut, ya, dan kronis, ya. Ada akut, ada kronis, ya, berdasarkan onset waktunya. Akut itu berarti antara penyebab dengan onset itu terjadi secara cepat. Nefritis akut itu sering diderita oleh anak-anak, sedangkan nefritis kronis itu lebih banyak diderita oleh orang yang usia lanjut, ya. Karakteristiknya begitu, ya. Jadi akut itu adalah kondisi antara munculnya penyebab sampai dia muncul suatu kelainan itu terjadi cepat, hitungan jam sampai hari, ya, 7 hari, ya, 1 mingguan lah, itu hitungannya akut. Sedangkan kalau kronis, antara adanya penyebab sampai muncul kelainan, onset kelainan itu berlangsung beberapa tahun, ya. Pembagian nefritis, ya. Jadi nefritis itu sesuai dengan namanya adalah nefron. Berarti nefritis itu ada yang mengenai glomerulus, ya. Yang mengenai glomerulus maka disebut dengan glomerulonefritis. Kita ingat bahwa nefron itu ada bagian glomerular, kemudian ada bagian tubular. Kemudian yang mengenai tubular, bagian tubular atau mengenai tubulus disebut pyelonefritis, ya. Kemudian antara jadi di ginjal itu antara nefron yang satu, ini misalnya nefron, ya. Antara nefron yang satu dengan nefron yang lain itu terdapat antara atau jaringan antara. Jaringan antara ini kalau dalam istilah medis itu diistilahkan jaringan intertisial. Makanya disebut juga nefritis intertisial, ya. Gabungan antara pyelonefritis maaf gabungan antara pyelonefritis dengan nefritis intertisial ini yang disebut dengan tubulo intertisial nefritis, ya. Jadi ada 3 jenis nefritis. Yang pertama adalah glomerulonefritis, kemudian yang mengenai tubulus disebut pyelonefritis, yang mengenai jaringan intertisial disebut nefritis intertisial. Gabungan antara pyelonefritis dengan nefritis intertisial disebut tubulo intertisial nefritis. Gejala nefritis, ya, demam, ya. Demam ini merupakan gejala non spesifik karena artinya tidak gejala ini tidak hanya didapatkan pada nefritis saja, tetapi demam ini gejala umum, ya. Orang sakit flu demam, orang usus buntu demam, kemudian orang diare demam, ya. Jadi demam ini gejala umum, tidak gejala khusus sebenarnya, ya. Kemudian hematuri. Hematuri ini artinya adanya sel darah merah di dalam urin, di mana normalnya di dalam urin tidak didapatkan sel darah merah, ya. Jadi kalau ada tanda-tanda hematuri, ini adalah merupakan suatu tanda yang spesifik bahwa terjadi kelainan pada sistem urinaria, khususnya glomerulus. Karena sel darah merah ini nantinya akan tersaring di glomerulus. Jadi sel darah merah tidak mampu melewati glomerulus yang normal. Hematuri ini ada yang makroskopis atau gross hematuri, artinya
secara mata telanjang kita langsung bisa melihat bahwa terjadi perubahan warna, terjadi merah ya pada air urin, pada air kencing, air seni ya. Atau hematuri mikroskopis yang kedua, yaitu secara mata telanjang kita tidak bisa melihat oh ini mengandung sel darah merah atau tidak, tetapi dari pemeriksaan urin lengkap ya akan nampak di bawah mikroskop adanya sel darah merah ya. Yang gejala berikutnya ini juga merupakan spesifik ya pada kelainan urinaria, yaitu adanya protein urea. Protein urea ini artinya adanya protein di dalam urin. Normalnya di dalam urin molekul-molekul protein tidak bisa keluar bersama dengan air urin ya. Dia tersaring di glomerulus. Jadi kalau ada hematuri proteinuri ini tanda khas bahwa ada kelainan di sistem urinaria, khususnya glomerulus ya. Bisa timbul kerusakan hati, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya. Pada materi sebelumnya tentang hipertensi sekunder, penyebab paling sering adalah gangguan atau kelainan pada ginjal, makanya disebut dengan hipertensi hipertensi sekunder akibat gangguan ginjal ya, renal hipertensi ya. Jadi ini sudah kita jelaskan bagaimana kaitannya antara gangguan ginjal dan menyebabkan hipertensi, kita sudah jelaskan di materi hipertensi ya. Jadi bisa memicu tekanan darah tinggi. Kemudian air kemih bisa bercampur dengan nanah ya, atau nama lainnya piuria ya. Jadi piu itu nanah, urea itu kencing ya. Piuria ya. Jadi air kencing yang bercampur nanah ya. Nanah itu bisa dari sel darah putih yang bercampur dengan debris, sisa-sisa jaringan atau bakteri yang sudah mati. Ini akan, kalau dia masuk ke dalam saluran kencing, akan membentuk piuria ya. Nyeri perut tembus ke pinggang ya. Nah, jadi ini merupakan nyeri khas gangguan atau nefritis, itu adalah nyeri perut yang tembus ke pinggang. Di pinggang letaknya di mana? Yaitu pada posisi costovertebra. Costovertebra itu adalah sudut yang dibentuk antara tulang belakang. Jadi kalau kita lihat ini tulang belakang ya. Kemudian di rusuk paling bawah ini kan costa fluctuantes ya. Rusuk ke costa yang ke-12 ya. Costa fluctuantes. Jadi kalau kita raba tulang belakang kita, baru kita ke kiri, ke kanan atau ke kiri atau ke kanan, ini kita raba tulang rusuk kita yang paling bawah, maka sudut ini namanya costovertebra. Disinilah letak proyeksi ginjal ke bagian belakang tubuh ya. Jadi kalau ini tulang belakang, ini tulang panggul ya. Nah, disinilah posisi proyeksi ginjal ya. Jadi kalau ada nyeri di daerah sini, terutama nyeri tekan atau nyeri ketok, saat kita ketok-ketok di sini, timbul sakit di sini yang tembus ke perut, itu merupakan nyeri gejala khas dari suatu gangguan ginjal. Dalam hal ini bisa jadi nefritis ya. Kemudian sering buang air kecil ya. Sering buang air kecil ini bisa merupakan tanda awal dari infeksi pada buli-buli, di mana infeksi pada buli-buli nantinya bisa menyebabkan pyelonefritis ya. Ini bisa tanda awal, atau bisa jadi tanda kalau terjadi gagal ginjal kronis, khususnya stadium 2 ya. Jadi tidak semua gagal ginjal itu menyebabkan anuria atau oligouria. Tetapi pada gagal ginjal kronis stadium 2 ini justru terjadi poliuria dan nokturia ya. Jadi sering buang air kecil ini ya. Tentunya juga kalau terjadi komplikasi gagal ginjal akut misalnya, karena pada glomerulonefritis yang luas bisa memicu gagal ginjal akut, bisa juga terjadi anuria ya. Jadi sering buang air kecil atau poliuria ataupun anuria atau oligouria itu juga merupakan tanda-tanda dari gangguan ginjal. Dalam hal ini nefritis ya. Karena kita sedang membahas nefritis meskipun banyak gangguan ginjal ya. Kemudian pembengkakan pada wajah ya. Jadi salah satu fungsi ginjal itu adalah dia mengekskresikan air ya. Jadi kalau terjadi
gangguan pada fungsi ekskresi, maka air di dalam tubuh kita akan tertumpuk. Penumpukan air di dalam vaskuler nantinya akan meningkatkan tekanan hidrostatik intravaskuler, sehingga kalau tekanan hidrostatik lebih besar dari tekanan onkotik albumin vaskuler, maka cairan akan keluar merembes ke ruang-ruang interstisial atau merembes ke jaringan antar sel ya. Nah, inilah yang disebut dengan edema. Kemudian mual ya, kemudian anemi. Kenapa anemi? Karena salah satu fungsi ginjal adalah mengeluarkan eritropoietin untuk merangsang eritropoiesis, pembentukan sel darah merah. Nah, ini juga urin yang keluar bisa sedikit, oliguria bisa anuria ya. Jadi bisa kencingnya banyak, bertambah banyak atau sedikit ya. Jadi ini 5 gejala yang paling bawah ini kalau dia ada komplikasi ke gagal ginjal ya, baik gagal ginjal akut maupun gagal ginjal yang kronis. Oke, kita mulai dengan glomerulonefritis. Glomerulonefritis biasanya dipakai untuk menyatakan sejumlah penyakit ginjal primer yang terutama menyerang glomerulus. Ya. Biasanya terjadi secara bilateral. Glomerulonefritis ini kalau terjadi berulang-ulang, dia bisa memicu gagal ginjal kronis. Masih ingat materi atau mungkin yang kalau belum saya berikan ini materi tentang gagal ginjal kronis. Penyebab paling banyak adalah diabetes mellitus, yang kedua adalah hipertensi, dan penyebab ketiga terbanyak adalah glomerulonefritis. Jadi glomerulonefritis ini bisa memicu terjadinya gagal ginjal kronis kalau dia terjadi secara berulang-ulang ya. Kemudian glomerulonefritis berdasarkan onset waktunya, berdasarkan waktu antara adanya penyebab sampai dia menimbulkan suatu kelainan, ada yang glomerulonefritis akut ya. Kemudian ada glomerulonefritis subakut ya atau progresif akut ya, dan ada glomerulonefritis kronis ya. Glomerulonefritis kronis. Jadi berdasarkan konsep waktunya ada akut, ada progresif akut atau subakut, dan ada yang kronis. Tentunya patofisiologinya juga berbeda. Oke, kita mulai dari glomerulonefritis akut ya. Glomerulonefritis akut ini penyebabnya adalah ini ya, Streptococcus hemolyticus grup A ya, tipe 12-14 ya. Sebenarnya Streptococcus hemolyticus grup A ini dia tidak langsung menyerang ginjal penderita, tetapi biasanya Streptococcus hemolyticus grup A ini dia menyerang tenggorokan atau bagian kulit. Kemudian karena adanya bakteri tersebut, maka tentunya setiap bakteri akan memiliki antigen. Nah, antigen tadi akan berikatan dengan antibodi ya, sehingga membentuk suatu kompleks ya, ikatan antara antigen antibodi, makanya disebut dengan ikatan kompleks antigen antibodi. Kompleks antigen antibodi antara antigen Streptococcus hemolyticus grup A ini berikatan dengan antibodi, kemudian dia masuk ke peredaran darah. Kalau dia masuk ke peredaran darah, mau tidak mau dia akan dibawa ke ginjal, karena 1/4 dari darah yang keluar itu akan menuju ke ginjal. Mau tidak mau kompleks antigen antibodi ini akan menuju ke ginjal. Kemudian di ginjal kompleks antigen antibodi ini akan nyangkut ya. Dia akan nyangkut terperangkap di membrana basalis. Dia akan nyangkut di membrana basalis ya. Dia akan nyangkut di membrana basalis. Nah, saat dia nyangkut di membrana basalis, maka dia akan menyebabkan suatu respon inflamasi, yaitu mulai dari adanya komplement, kemudian menimbulkan resi dan peradangan, kemudian dipanggilnya sel polimorfonuklear dan sel trombosit ya, sehingga terjadi fagositosis
dan pelepasan enzim lisosum yang nantinya proses ini akan menyebabkan kerusakan endotel dan glomerular basal membran. Nah, sehingga endotel pada glomerulus dan glomerular basal membran menjadi bocor. Nah, maka ini salah satu penyebab terjadinya hematuri dan proteinuria, ya, karena terjadi kerusakan. Jadi ini adalah dasar patofisiologi dari glomerulonefritis akut. Penyebabnya Streptococcus hemolyticus grup A tipe 12-14, ini harus hafal Streptococcus hemolyticus grup A-nya, ya. Dasar patologinya adalah kompleks antigen antibodi yang menempel pada membrana basalis yang nantinya akan mencetuskan enzim lisosum yang merusak endotel, ya. Jadi ini. Glomerulonefritis akut sering juga disebut dengan istilah glomerulonefritis akut post streptococcus, ya. Biasanya terjadi setelah infeksi streptococcus, ya. Jadi ada anak-anak habis batuk tiba-tiba ada hematuri, proteinuria, ya. Itu hati-hati. Bisa saja terjadi glomerulonefritis akut. Tetapi ini persentase kesembuhannya untuk anak-anak cukup bagus, ya. 90% pada anak-anak akan sembuh, membaik, ya. Sedangkan pada dewasa ini lain ceritanya. Pada dewasa tingkat kesembuhannya lebih rendah, antara 30-50%, ya. Untungnya glomerulonefritis akut ini lebih sering terjadi pada anak-anak, ya, dibandingkan orang dewasa. Nah, ini bagaimana glomerulonefritis akut itu memicu terjadinya hipertensi dan edema, ya. Ya, bagaimana memicu terjadinya hipertensi dan edema, ya. Intinya adalah teraktivasinya renin, ya. Karena GFR yang menurun, maka ginjal akan berusaha untuk melakukan autoregulasi, renin dikeluarkan. Saat renin dikeluarkan terjadilah vasospasme, kemudian renin nantinya akan mengaktifkan angiotensin 2. Angiotensin 2 akan mengaktifkan aldosteron, di mana aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan retensi air, sehingga terjadilah edema dan hipertensi, ya. Yang kedua adalah glomerulonefritis progresif akut, ya. Ini jadi onsetnya lebih panjang dibandingkan glomerulonefritis akut, ya. Waktunya onsetnya sekitar 2 tahunan, ya, bisa menyebabkan kematian dalam waktu 2 tahun. Gambaran khasnya itu hematuria, proteinuria, kemudian azotemia. Azotemia ini adalah tanda-tanda gagal ginjal, ya, penumpukan urium kreatinin, ya. Azotemia ini adalah tanda-tanda gagal ginjal, ya. Biasanya awitannya tidak jelas, tidak mengesankan suatu penyakit antibodi, ya. Sampai saat ini mekanismenya belum diketahui secara pasti, tetapi diduga, ya, ini penyebabnya diduga adalah adanya antibodi anti glomerular basal membran. Jadi dalam tubuh pasien yang bersangkutan tersebut ada antibodi yang memiliki kelainan sifat atau tidak normal, ya, sehingga antibodi tadi itu menyerang terhadap glomerular basal membran, ya. Padahal glomerular basal membrannya tidak salah apa-apa. Antibodinya tidak dirangsang oleh antigen seperti pada yang glomerulonefritis akut, tapi dia langsung menyerang antibodi, langsung menyerang glomerular basal membran, sehingga terjadilah kerusakan pada membrana basalis dari glomerulus, ya, sehingga terjadilah gejala hematuria, proteinuria, dan azotemia, ya. Ini yang progresif akut atau subakut, berbeda, ya, dengan yang akut secara patologi. Kalau yang akut adalah kompleks antigen antibodi, jadi ada antigen yang dibawa atau bagian, ya, atau toksin atau bagian atau misalnya dinding dari sel bakteri atau terserah lah, yang penting dia dianggap antigen oleh tubuh, ya. Kalau di glomerulonefritis subakut ini tidak membutuhkan antigen, antibodinya sudah langsung aneh, ya, dia langsung menyerang glomerular basal membran, ya. Glomerulonefritis kronis. Glomerulonefritis kronis akan menyebabkan kerusakan pada glomerulus secara progresif dan lambat. Progresif ini artinya pasti, ya, selalu ada perburukan setiap saat. Ini artinya progresif, meskipun lambat. Meskipun dia lambat, tetapi setiap saat selalu ada kerusakan dari glomerulus, ada kematian dari glomerulus. Kalau kematian itu berlangsung terus,
sampai jumlah glomerulus kurang dari 25% atau seperempat dari total glomerulus yang sekitar 2 juta itu, ya, maka nantinya eh, maka nantinya akan muncul gejala kelainan gagal ginjal kronis, ya, stadium 3, karena stadium 1 biasanya hampir tanpa gejala, ya. Ya. Jadi kalau dia terjadi berulang-ulang, maka akan terjadi kerusakan atau kematian glomerulus, ya, nanti yang akan berkurang meskipun dia sangat lambat perjalanannya. Gejalanya apa? Hampir sama, ada poliuria ini kalau di stadium 2, ya, atau oligouria ini kalau dia sudah masuk stadium 3, ya. Kemudian ada proteinuria, ini sama dengan glomerulonefritis akut maupun subakut, ya. Ada hipertensi juga, ada azotemia, ya. Ada azotemia. Cuma azotemia pada glomerulonefritis kronis, ya, dia bersifat irreversibel sudah, ya, nggak bisa diperbaiki, ya. Langkah terakhirnya ya cuci darah, karena gagal ginjalnya, azotemia yang terjadi karena gagal ginjalnya itu tidak bersifat reversibel, ya. Karena banyak jumlah nefron, karena banyak jumlah glomerulus yang akhirnya nefron rusak juga, ya, maka ginjal beratnya akan berkurang, ya, hanya sisa sekitar 50 gram, ya. Karena banyak nefron yang mati, ya, banyak glomerulus yang mati, ya. Nah, ini gambaran bagaimana ikatan antigen dan antibodi. Yang kuning ini adalah antigen dan yang berbentuk Y ini adalah antibodi. Ini kemudian dia menempel di glomerular basal membran. Ini adalah kejadian pada glomerulonefritis akut. Sehingga terjadilah kerusakan glomerular basal membran sehingga molekul protein, sel darah merah dia bisa keluar, ya. Kalau ini adalah gambaran yang subakut atau progresif akut, di mana antibodi dia tidak perlu berikatan dengan antigen, dia langsung menganggap glomerular membrana basalis ini, membrana basalis ini langsung dianggap sebagai antigennya, makanya langsung berikatan sehingga terjadi kerusakan dan molekul-molekul protein dan sel darah merah akan keluar sehingga terjadi proteinuria dan hematuria, ya. Oke. Berdasarkan jenis-jenis reaksi alergi, jadi reaksi alergi itu sebenarnya ada 4, ya. Kalau yang pertama ikatan antigen antibodi, ya, ikatan antigen antibodi ini yang segitiga ini adalah antigennya, yang Y ini adalah antibodinya. Ini adalah tipe 1. Jadi yang pada pada yang akut, glomerulonefritis akut, ini adalah sebenarnya adalah reaksi alergi tipe 1. Apa reaksi alergi tipe 1? Yaitu adanya ikatan antigen dengan antibodi. Kemudian antigen antibodi ini akan berikatan dengan sel mas, dan sel mas ini akan melepaskan mediator-mediator inflamasi. Inilah tipe 1. Kalau tipe 2, ini yang terjadi pada glomerulonefritis progresif akut atau glomerulonefritis subakut, ya, di mana antibodi langsung menganggap bahwa bagian tubuh ini sebagai antigen. Di sini dicontohkan antigennya adalah sel darah merah, ya. Jadi antibodi langsung menyerang sel tubuh yang sehat, ya. Nah, jadi pada yang subakut ini reaksi alergi tipe 2, sedangkan yang akut reaksi alergi tipe 1. Selain itu juga ada reaksi alergi tipe 3 dan 4. Kalau tipe 3 yaitu adanya antibodi, komplement, antigen, kemudian polimorfonuklear. Nah, ini ya sifat ikatannya antibodi, komplement, kemudian antigen, polimorfonuklear. Kalau yang tipe 4 ada makrofag, ya, kemudian dan sel T, ya. Antigen, makrofag dan sel T ini yang tipe 4. Memang tidak ada tipe-tipe 3 dan 4 ini mendasari patologi, ya. Yang ada cuma tipe 1 dan tipe 2 yang mendasari patologi glomerulonefritis, ya. Klasifikasi glomerulonefritis tadi berdasarkan onset waktunya, ada yang akut, ada yang subakut, ada yang kronis, ya. Berdasarkan luasnya atau distribusinya, ada yang diffuse, vokal dan lokal. Kemudian waktunya ada akut, subakut dan kronis, ya. Klasifikasi berdasarkan respon reaksi alerginya, ada yang tipe 1 tadi, ada yang tipe 2. Yang tipe 1 adalah kompleks antigen antibodi, yang tipe 2 adalah antibodi anti glomerular basal membran, ya.
Nefritis yang kedua adalah pielonefritis. Pielonefritis ini adalah infeksi pada nefron, yaitu bagian tubulus ya. Infeksi pada tubulus disebut pielonefritis. Pielonefritis ini ada dua. Kalau glomerulonefritis tadi ada tiga ya, akut, subakut, dan kronis. Kalau pielonefritis ada dua, ada akut, ada kronis ya. Pielonefritis akut ini 90% kasusnya adalah perempuan. Kebanyakan pielonefritis akut ini terjadi pada perempuan. Kenapa? Nanti kita jelaskan di belakangnya. Ini berkaitan dengan anatomi organ urinaria pada wanita yang berbeda dengan laki-laki, kemudian penyebabnya ya. Biasanya gejalanya adalah demam yang muncul mendadak. Memang demam adalah gejala umum, kemudian biasanya diikuti menggigil, malaise ini juga gejala umum, menggigil gejala umum, nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini gejala khas untuk kelainan urinaria ya. Nyeri pinggang itu di daerah costovertebra. Bisa berupa nyeri tekan atau nyeri ketok ya. Kemudian secara laboratorium ada leukositosis, gejala umum juga ini, peningkatan sel darah putih dalam darah ya. Kemudian piuria, adanya nanah ya. Kemudian bakteri uria, adanya bakteri dalam urin. Pielonefritis akut ini biasanya didahului oleh disuria. Disuria ini adalah kondisi sakit saat kencing atau setelah kencing, itu ada perasaan sakit, atau kalau bahasa Jawa anyang-anyangan ya. Nah, itu perasaan sakit saat kencing atau setelah kencing. Kemudian ada urgensi. Urgensi ini saat kita ada sensasi mau kencing, kita nggak bisa menahan lama, harus segera membuangnya. Meskipun saat kita membuang kencing, kencingnya dikeluarkan sedikit. Itu karena adanya iritasinya. Tanda-tanda ini kemudian sering berkemih ya. Poliuria ya. Tanda-tanda ini sebenarnya adalah tanda-tanda awal. Ini adalah tanda-tanda infeksi pada vesika urinaria atau infeksi pada buli-buli ya. Nah, infeksi pada buli-buli kalau dibiarkan dia bisa menjalar ke ureter, baik itu kanan atau kiri ya, kemudian masuk ke dalam pelvis renalis, calyx mayor, calyx minor, ductus Coligen, kemudian ke tubulus ya. Kalau dibiarkan akan menyebabkan hal itu ya. Penyebab dari pielonefritis akut itu adalah E. coli ya, Escherichia coli, merupakan bakteri ya. Biasanya bakteri yang keluar bersama feses atau berada di sekitar anus dan kemaluan ya. Kenapa cenderung perempuan yang terkena? Karena E. coli yang berada di sekitar anus, di sekitar kemaluan, itu akan gampang naik karena uretra perempuan itu pendek, sekitar 2-4 cm. Berbeda dengan uretra laki-laki yang panjangnya 15-20 cm ya. Jadi sebelum Escherichia coli itu naik menuju ke buli-buli laki-laki itu sudah kencing, sehingga bakteri Escherichia coli tadi itu sudah terkeluarkan oleh kencing yang keluar. Nah, berbeda dengan perempuan. Pada perempuan uretranya sangat pendek, makanya pielonefritis akut ini lebih sering atau 90% terjadi pada perempuan ya, karena uretra perempuan hanya 2-4 cm ya. Jadi ingat penyebabnya adalah Escherichia coli. Tetapi pielonefritis akut ini respon terapinya sangat bagus ya, yaitu sekitar 90% terapi dengan antibiotik yang spesifik dia akan membaik, meskipun 10% akan mengalami urikarensi. Bila terjadi suatu komplikasi, misalnya karena kelainan anatomi atau pielonefritisnya berulang sehingga timbul komplikasi obstruksi atau ada komplikasi lain misalnya batu atau apa ya, maka rekarensinya meningkat antara 50-80%. Kalau ada komplikasi lain ya yang menyebabkan obstruksi, maka rekarensinya akan meningkat 50-80%. Angka kekambuhannya akan meningkat ya. Pengobatannya adalah antibakteri yang tepat. Ini bagaimana patologi dari Escherichia coli, bagaimana dia menginfeksi sel pada saluran kencing. Jadi pertama, Escherichia coli ini melakukan attachment. Seperti yang kita lihat, Escherichia coli ini memiliki rambut-rambut ya, flagel ya, memiliki flagel. Dengan rambut-rambut tadi, E. coli ini mampu untuk menempel ya, karena kita tahu mukosa saluran urinaria itu akan selalu dibersihkan oleh urin yang kencing. Makanya orang kalau sering nahan kencing ya, maka kuman untuk dibilas itu oleh air kencing itu akan lebih lambat ya. Makanya sering nahan kencing itu juga menjadi faktor resiko ya.
Nah, bakteri yang nempel di sini ini setelah melakukan penempelan, bakteri akan melakukan invasi. Bagaimana invasinya? Sel akan berusaha untuk menelan bakteri ini, ya. Bakteri akan dilakukan endositosis namanya, kayak ditelan oleh selnya. Bakteri yang ditelan ada yang mati, ada yang mampu bertahan hidup. Yang mampu bertahan hidup dia akan melakukan replikasi, memperbanyak diri. Sel yang menyadari bahwa di dalam sel itu terdapat bakteri yang bertambah banyak, maka dia akan mengeluarkan mediator-mediator ini. Mediator-mediator atau apa ya, kayak sinyal-sinyal ya. Nah, sinyal-sinyal untuk agar makrofa ini menyerang sel yang tadi yang terinfeksi bakteri tadi ya. Makrofa ini keluar dari jaringan sekitar ya, ada juga yang keluar dari dalam pembuluh darah. Kemudian dia menuju sel yang terinfeksi tadi, sehingga sel yang terinfeksi tadi itu akan rusak, pecah. Nah, bakteri yang keluar dari sel-sel tadi ada yang mati, ada yang dia menginvasi sel-sel yang lain lagi, sehingga terjadilah perluasan infeksi ya. Ini prosesnya ya. Jadi ada attachment, invasion, replication, dan evolution ya. Gambaran makroskopisnya, jadi kalau orang yang sedang terkena pyelonefritis akut, kita lihat ginjalnya ya, maka akan nampak gambaran seperti ini. Dari luar pada permukaan kapsul ginjal akan tampak bintik-bintik ya, kayak kacang wijen ya. Ya. Ini bukan kacang wijen, ini nanah ya. Nanah, kalau kita belah ginjal maka bagian dalam akan nampak gambaran seperti apa ya? Seperti jarum ya. Nanah yang bentuk seperti lurus-lurus begini ya. Nah, ini sesuai dengan bentukan dari tubulus ya. Nah, di mana bentukan tubulus itu kan mengarah ke pelvis renalis ya. Ini adalah gambarannya. Yang kedua adalah pyelonefritis kronis. Penyebabnya bisa jadi sama antara pyelonefritis akut dan pyelonefritis kronis adalah sama. Mungkin sama-sama Escherichia coli. Tetapi ada hal yang beda. Kenapa pada yang akut diterapi sembuh dan angka rekarensinya kalau tidak terjadi komplikasi hanya 10%. Nah, yang kronis ini berarti ada sesuatu yang lain sehingga angka rekarensinya, kekambuhannya tinggi, sehingga pyelonefritisnya tidak selesai pada saat itu. Dia cenderung berulang ya. Nah, sehingga terjadilah pyelonefritis kronis. Hal apa yang menyebabkan terjadi rekarensi? Ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya pyelonefritis kronis atau terjadinya rekarensi kekambuhan. Ya, yang pertama adalah FUR, vesika uretral reflux. Ya, vesika ini adalah vesika urinaria. Vesika ureter reflux. Reflux ini artinya aliran balik. Jadi ada aliran balik dari vesika urinaria menuju ureter. Kencingan normalnya dari ginjal ke ureter ke vesika urinaria, kemudian ke uretra, kemudian keluar tubuh. Nah, pada FUR ini arus kencingnya berbalik. Dari vesika urinaria, kencing itu tidak menuju ke uretra kemudian dikeluarkan, tidak, tapi dia berbalik ke ureter ya. Nah, ini yang disebut dengan vesika ureter reflux. Setelah terjadi vesika ureter reflux, terjadilah reflux kembali, yaitu reflux intrarenal. Jadi dari ureter tadi terjadi reflux ke dalam ginjal, ke dalam pelvis renalis, calyx mayor, calyx minor, ductus collagen, yang kemudian ke dalam tubulus. Sehingga karena terjadinya reflux tadi, maka resiko infeksi akan meningkat dan kejadian infeksi bisa terjadi berulang-ulang sehingga terjadilah pyelonefritis kronis. Ya, paham ya? Jadi karena adanya 3 hal tadi sehingga terjadi gambaran pyelonefritis kronis. Berdasarkan grading dari FUR, vesika uretral reflux ya, maka derajat FUR itu dibedakan menjadi 5 derajat ya. Ada grade 1, grade 2, 3, 4, dan 5. Kita langsung lihat ke gambar saja. Sorry maaf. Kita langsung tidak bisa. Jadi grade 1, adanya reflux, aliran balik urin dari vesika urinaria, kemudian refluksnya ini sampai ke ureter, baik ureter kiri maupun kanan ya, tanpa ada perubahan anatomi. Kita lihat anatomi, bentuk dan ukurannya masih normal, cuma fisiologinya
tidak normal karena ada aliran balik urin. Normalnya kan urin tidak berbalik ya. Nah, dari buli-buli, misalnya di sini buli-buli, urin kembali ke sini, ke ureter. Grading 2, aliran balik tidak hanya saja sampai pada ureter, tetapi dia sampai di pelvis dan di calyx mayor dan calyx minor. Ya, atau gabungan calyx mayor calyx minor itu disebut sistem pelviocalices ya. Pelviocalices sistem. Jadi urin tidak hanya di ureter saja berbaliknya, tetapi dia sudah urin masuk ke dalam intrarenal. Ini sudah terjadi reflux intrarenal ya. Karena urin sudah masuk ke dalam sistem pelviocalices ya. Sudah masuk ke pelvis renalis di sini, calyx mayor dan calyx minor ya. Tanpa ada perubahan dari anatomi, bentuk maupun ukuran ya. Grade 3 sudah terjadi perubahan anatomi. Kita lihat ureternya sudah lebih berkelok-kelok. Artinya dia lebih memanjang ureternya. Kemudian secara diameter ureternya lebih lebar ya. Ini perubahan pada ureter. Juga terjadi perubahan pada pelviocalices. Kita lihat pelvisnya juga sudah lebih melebar. Kemudian sudah mulai terjadi proses penumpulan ini lihat. Calyx minornya tidak setajam yang grade 2 ini ya. Calyx minornya ini sudah mulai terjadi penumpulan ya. Nah, artinya apa? Tekanan yang ketiga ini lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Karena sudah menyebabkan perubahan bentuk ureter. Kita tahu ureter itu kan elastis ya. Karena kalau tekanannya meningkat, maka karena dia elastis dia bisa melebar dan memanjang ya. Grade 4 tekanannya lebih tinggi lagi, tekanan refluksnya ya. Nah, sehingga ureternya lebih berkelok-kelok, lebih lebar lagi, dan pelviocalisisnya Anda lihat ini sudah mulai datar ya. Ini sudah mulai datar. Calyx minornya sudah mulai datar. Di sini masih ada tajam-tajamnya. Di sini sudah tidak ada tajam-tajamnya, sudah mulai datar ya. Grade 5 lebih besar lagi ureternya karena tekanannya lebih besar sehingga dia dan ureternya lebih berkelok-kelok lagi, lebih panjang lagi karena tekanannya ini paling besar ya. Kemudian sistem pelviocalisisnya juga melebar dan calyxnya ini kita lihat bukan hanya datar saja tetapi dia menggelembung karena tekanannya lebih tinggi ya. Ini ya. Ini yang grade 5. Jadi ada 5 grading dari derajat FUR, di mana derajat FUR ini reflux intrarenal akan memicu terjadinya infeksi kronis. Jadi ini yang mendasari patologi pyelonefritis kronis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan sindrom